Sampah masih menjadi masalah besar bagi manusia di seluruh dunia. Tetapi di negara-negara maju banyak inovasi dalam pengelolaan sampah. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang mana sempat terkenal masalah sampahnya dan sempat menjadi perbincangan hangat di dunia beberapa tahun terakhir? Mari kita ulas masalah sampah khususnya di sekitar Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10 juta lebih, Jakarta mampu memproduksi sampah sebanyak 8.500 ton per hari. 8.500 ton per hari. Yang mana ini setara dengan 3,1 juta ton per tahun. Akan tetapi, hanya sekitar 2,3 juta ton per tahun yang mampu ditangani. Artinya, ada sekitar 800.000 ton yang masih belum tertangani. Lalu, kemana 800.000 ton ini? Dan apa dampaknya bagi lingkungan sekitar? Dan Jakarta memiliki tempat pembuangan sampah yang terkenal, yaitu Bantar Gebang. Ada fakta menarik tentang Bantar Gebang ini, yang mana tumpukan sampah di Bantar Gebang sudah setinggi 40 meter. Dan ini setara dengan 16 lantai gedung bertingkat. Ini fakta yang luar biasa dan ini telah mencuri perhatian banyak aktivis lingkungan hidup. Bahkan seperti Leonardo DiCaprio pernah mengulas ini di akun pribadinya. Dengan produksi sampah yang makin hari dan makin tahun terus meningkat, sedangkan Bantar Gebang memiliki kapasitas sekitar 117 hektar dan saat ini telah terpenuhi sebanyak 80%. Dan diprediksi pada tahun 2025 Bantar Gebang sudah over capacity. Sehingga perlu upaya-upaya yang inovatif, terobosan-terobosan yang besar untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. Dan ini baru sampah Jakarta saja, belum termasuk sampah kota-kota sekitarnya. Dengan tinggi yang mencapai 40 meter atau setara dengan gedung setinggi 16 lantai, Bantar Gebang menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di Asia. Dan melihat fakta ini, sangat diperlukan tadi terobosan ataupun inovasi dalam pengelolaan sampah. Kalau tidak, kapasitas yang terbatas, sampah yang terus meningkat produksinya akan menjadi bom waktu bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, pada tahun 2005, bulan Februari, TPA Louis Gajah mengalami ledakan yang menelan korban sebanyak sekitar 140 korban jiwa kalau tidak salah, dan sekitar 69 rumah rusak parah. Kenapa TPA bisa meledak? Karena sampah menghasilkan gas-gas seperti gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah menghasilkan gas. Kalau tumpukan tersebut terperangkap dalam satu ruangan, kemudian ada percikan api atau panas dari manapun, itu bisa memicu kebakaran dan ledakan. Belum lagi penyakit. Lalat yang hinggap di sampah bisa terbang ke makanan, ke masyarakat. Bahkan dia bisa menularkan
virus ataupun penyakit melalui larva-larva yang bersarang di tubuhnya ke binatang lain seperti kucing, anjing, kambing, dan lainnya. Itu sangat berbahaya. Belum lagi resapan air pada tumpukan sampah juga bisa meracuni atau mengotori air tanah yang ada di sekitar. Lingkungan yang ada di sekitar pun akan terpengaruh. Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk peduli dengan isu dan masalah sampah. Anda bisa bayangkan gunungan sampah yang begitu besar ada di Bantar Gebang. Sedangkan apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh pihak-pihak terkait di Bantar Gebang dalam mengelola sampah? Menurut informasi yang bisa saya kumpulkan, sampah di Bantar Gebang ada yang didaur ulang, ada yang didekompos, khususnya untuk sampah-sampah organik, ada yang dipendam, dan ada yang dihancurkan dengan segala cara. Akan tetapi, upaya itu tidak cukup. Terbukti, makin meningginya tumpukan sampah, makin meningkatnya produksi sampah, dan yang paling penting, peranan masyarakat sangat-sangat kecil terkait sampah ini. Dan yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita dorong agar masyarakat lebih peduli terhadap isu sampah. Faktanya, 55% masyarakat tidak tahu sampah yang mereka hasilkan mau dibuang kemana. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola sampah. Dan bahkan mereka tidak tahu membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Tidak tahu dan tidak peduli. Dan sangat sedikit dari mereka yang tahu bahwa sampah plastik butuh waktu ribuan tahun secara alami untuk dekompos atau diproses oleh alam, untuk dihancurkan oleh alam. Artinya, setiap sampah plastik yang mereka buang sembarangan tidak akan pernah hancur sampai ribuan tahun sebagai jejak peradaban mereka yang bisa dilihat ribuan tahun lagi oleh orang lain. Jejak kerusakan dan kebusukan, kebodohan peradaban masyarakat kini dapat ditemukan dalam peninggalan sebuah benda plastik. Jika dulu peradaban nenek moyang meninggalkan sejarah dan prasejarah dengan prasasti, bangunan, atau temuan-temuan mereka sebagai bentuk kemajuan budaya dan berpikir. Tapi masyarakat kini meninggalkan peninggalan untuk masa depan sebagai bentuk plastik, sebagai bentuk kebodohan, dan sebagai bentuk kebusukan peradaban. Padahal dari 8.500 ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat per harinya, 20% adalah sampah plastik yang butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk dihancurkan secara alami oleh alam. Dan 25% adalah sampah sisa makanan. Artinya 40% sampah dihasilkan oleh kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. 45% bahkan. Artinya yang paling bertanggung jawab terhadap sampah adalah masyarakat. Siapa masyarakat di sini? Yaitu kita. Kita bagian dari masyarakat. Kita harus punya kesadaran dan rasa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Kita harus mengelola sampah dengan baik dan bijak. Kita harus pisahkan sampah organik dan sampah anorganik.
yang perlu kita buang di tempatnya adalah sampah anorganik. Sampah organik selama kita bisa mengelolanya, kita kelola dengan baik. Kita bisa ubah menjadi kompos alami, pupuk alami untuk tumbuhan, tanaman, atau kita buang di tempat yang memang sengaja kita bikin untuk dekomposisasi sampah organik. Dan jangan pernah buang sampah sembarangan. Saya sendiri pribadi pernah ke tempat-tempat, jangankan kota, tempat-tempat wisata, yang mana wisata itu adalah cagar budaya misalnya, masih sering menemukan sampah dibuang sembarangan. Di tengah kota pun masih sering ditemukan sampah dibuang sembarangan. Saya bertanya, bahkan tidak jauh dari tempat itu, sekitar 4 meter, ada tempat sampah. Seberat apakah kaki orang-orang tersebut untuk melangkah ke tempat sampah? Dan sebodoh itukah orang-orang tersebut tidak pedulinya dengan sampah? Tidakkah dia pernah berpikir bahwa sampah yang dia buang sembarangan lambat laun akan menumpuk sebesar ini? Dan maukah dia nanti hidup di tengah-tengah gunungan sampah, manakala sampah sudah tidak lagi bisa dikelola? Atau mereka ini orang yang mampu berpikir terobosan, berpikir inovatif untuk mengelola sampah sehingga sampah dianggap hal sepele buat mereka. Dan yang lebih menjijikan lagi, kita sering melewati jalan. Kalau teman-teman pernah lewat di jalan Separung, ya, jalan raya Parung Bogor, itu di kiri kanannya banyak tumpukan sampah. Orang buang sampah sembarangan di sana. Luar biasa. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa bertanggung jawab, mereka buang sampah sembarangan. Dan mereka tidak pernah berpikir sampah itu akan menjadi kerusakan alam. Banjir, penyakit yang dialami oleh masyarakat buah dari kebodohan kecil. Kembali lagi, ini fakta yang mengerikan terkait kondisi sampah baru dari satu kota saja, DKI Jakarta. Ini datanya yang berhasil saya cari. Dan ini belum termasuk kota-kota besar lainnya di Indonesia yang juga punya masalah besar terkait sampah. Kalau kita berkaca di luar negeri, sampah juga menjadi masalah besar. Bedanya, mereka melakukan inovasi, terobosan dalam pengelolaan sampah, dan masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan dan untuk tidak buang sampah sembarangan. Beda dengan masyarakat kita, bahkan tempat sampah disediakan tidak jauh darinya, mereka pilih buang sampah itu secara sembarangan. Mereka tidak berbudaya bersih, tidak berbudaya rapi. Maka tinggal tunggu bom waktu kalau sampah tidak lagi tertangani. Salah satu bencana kemanusiaan yang besar nantinya.